Pemirsa, diduga remblong, sebuah bus berpenumpang menabrak belasan kendaraan lainnya di tol Cipularang kilometer 92. Sementara di Tasikmalaya, korban kecelakaan maut bus pariwisata ditemukan setelah 3 hari dalam pencarian. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu malam. 17 mobil rusak parah akibat dihantam sebuah bus. Kecelakaan yang terjadi di ruas tol dari arah Bandung menuju Jakarta ini terjadi saat lalu lintas padat. Tiba-tiba bus melaju kencang dan menabrak belasan kendaraan lainnya. Diduga bus laju prima yang mengangkut belasan penumpang mengalami remblong. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 28 korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Hingga saat ini terdapat 8 korban yang masih menjalani perawatan intensif. Saya bawa mobil Avanza dari sebelah kiri. Oh, di lajur satu? Ya, lajur satu. Ya, tiba-tiba ada mobil bis, remnya blong. Jadi saya kena sundul-sundul kali. Kami menunggu hasil dari saksi ahli, kemudian hasil dari pemeriksaan saksi-saksi, maupun nanti kami menunggu dari hasil gelar perkara dulu. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, jenazah korban kecelakaan bus pariwisata ditemukan setelah dinyatakan hilang selama 3 hari. Korban adalah Siti Munawaroh, 30 tahun, ditemukan tertimbun tanah di kedalaman sekitar 1 meter di tebing lokasi kejadian di Jalan Raya Raja Paloh, Desa Kampung Cirende, Desa Kampung Sari, Kecamatan Raja Paloh, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah dilakukan visum dan pemulasaran, jenazah korban dimakamkan di kampung halaman di Jatinangor, Sumedang. Sopir bus yakni Dedi Kurnia Ilahi, 52 tahun, warga Cicalengka, Bandung, ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka melanggar pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dalam pasal tersebut terdapat unsur kesengajaan karena sopir sudah mengetahui kondisinya mengantuk namun memaksakan mengemudikan kendaraan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut keterbukaan hasil otopsi tahanan yang meninggal di depan kantor Polda Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Pihak keluarga menuntut polisi transparan mengumumkan hasil otopsi kematian tahanan yang meninggal dunia setelah 12 jam ditahan Polres Muna. Keluarga tahanan yang meninggal di Polres Muna terlibat kericuhan dengan anggota Propam Polda Sulawesi Tenggara saat unjuk rasa menuntut keterbukaan hasil autopsi di depan kantor Polda Sulawesi Tenggara. Seorang polisi terjatuh saat merampas bahan bekas yang akan dibakar. Tak sampai di situ, kericuhan kembali terjadi saat keluarga tahanan memaksa masuk ke kantor untuk bertemu Kapolda Sutra namun dihalangi petugas. Ini masih terkait almarhum Sando di jilid ke-8. Jadi substansi dari tujuan kami masih sama dengan tanggal 23 kemarin, tapi sampai hari ini itu tidak diberi tahu kepada keluarga korban hasil otopsinya. Padahal kami sudah jelas membawa tuntutan dasar hukum bahwa tidak ada tugas kepolisian yang menahan hasil otopsi itu. Keluarga korban masih penasaran terkait penyebab kematian keluarga mereka yang saat itu menjadi tahanan di Polres Muna. Sebelumnya, tahanan bernama Amis Ando ditangkap polisi karena mengamuk di rumah warga. Namun setelah 12 jam ditahan, Amis dinyatakan meninggal dunia saat akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna oleh polisi. Sesosok jasad bayi berusia 5 bulan ditemukan di dalam kamar dalam kondisi membusuk. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap terduga pembunuh yang tak lain adalah ibu kandung korban. Seorang ibu kandung tega membunuh bayinya yang masih berusia 5 bulan. Korban ditemukan membusuk di dalam kamar rumahnya, Jalan Siwalan Kerto Tengah, Surabaya, Jawa Timur. Wanita yang berusia 25 tahun ini ditangkap di Gunung Kidul, Yogyakarta saat berlibur. Sebelum ibunya keluar dari rumah, ibunya melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri. Dan itu bukan terjadi satu kali, tapi itu sudah terjadi berulang kali. Sebelumnya, warga digegerkan dengan temuan jasad bayi membusuk di dalam sebuah kamar. Temuan jasad bayi pertama kali dilaporkan neneknya yang mengetahui cucunya telah meninggal sejak 4 hari yang lalu.
Sang nenek diminta oleh orang tua bayi untuk tidak menceritakan pada orang lain. Sementara, kedua orang tua bayi sedang berada di luar kota. Kita ke informasi berikutnya, seorang pria diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak di sebuah mal di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Polisi menyebutkan pelaku mengalami gangguan jiwa. Ini orangnya nih. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolong. Video seorang pria dikejar petugas keamanan dan pengunjung di sebuah mal di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan viral di media sosial. Aku nggak tahu nih kenapa security-nya kok nggak nangkep sih. Pria ini diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak. Perekam video meminta security untuk menangkapnya. Ayo ditahan dong. Setelah ditangkap, pria ini kemudian dibawa ke pos security. Namun pelaku yang diduga pedofil ini tak hanya menunjukkan rasa bersalah, bahkan melawan saat dimintai keterangan. Mungkin anak lainnya bisa-bisa nggak tahu. Tak hanya itu, pria ini mengancam keluarga korban. Kita lihat. Meski demikian, belakangan diketahui pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Bilang lagi kalau kamu sakit. Pihak keluarga korban memutuskan menunda laporan sembari menunggu hasil pemeriksaan di rumah sakit jiwa. Jadi malam itu jam 00.00 kami bersepakat untuk hold laporan dan memasukkan dia ke RSJ dulu untuk dicek dia gila atau tidak. Kalau dia gila berarti langsung masukkan RSJ aja, dikurung, udah kan, dikurung supaya dia nggak keluar lagi dan membahayakan orang lain. Tapi di surat itu juga tertulis jika dia dinyatakan tidak gila, maka kami akan melanjutkan laporannya. Anak ini pernah dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Selanjutnya dengan adanya kayak gitu, terjadi kesepakatan antara pelapor dan diduga pelaku dan keluarga diduga pelaku mediasi untuk menunda laporan. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil dari pihak penyidik dalam hal ini mewakili Polres Tangerang Selatan mengamankan pelaku untuk dirujuk ke Rumah Sakit Dharma Graha Serpong untuk perawatan. Pelaku disebut mengalami depresi usai di PHK dari perusahaannya. Kini pelaku tengah diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Dharma Graha Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, seorang pria melakukan pembakaran rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta. Dan pria tersebut diamuk warga. Pelaku mengaku sengaja melakukan pembakaran atau membakar rumah warga karena diiming-imingi uang 150.000. Karena saya lagi nggak ada di rumah, besok saya minta besok udah kosong. Saya nggak mau saya jadi bahan ini sama warga di sini. Seorang pria diinterogasi oleh warga di kantor RW 14 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur usai ditangkap warga lantaran dicurigai membakar rumah warga secara sengaja pada dini hari tadi. Saya soalnya lagi lemas. Pelaku yang merupakan pengamen ini berdalih melakukan tindakan itu dalam keadaan mabuk minuman keras. Namun belakangan ia mengakui perbuatannya itu disuruh oleh seseorang dan diiming-imingi akan diberi uang sebesar Rp150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Warga juga menyita alat bukti berupa kain yang sudah disiram minyak tanah dan sebuah korek api. Pelaku tertangkap basah saat melakukan upaya membakar rumah warga untuk kelima kalinya. Lu dibayar berapa buat bakar itu? Belum dibayar. Dijanjiin dibayar berapa? 150.000. Wah, yang udah lo lakuin berapa kali bakar? 2 dong. 2 rumah? Iya. Dengan cara apa? Korek. Dengan cara korek? Udah sempat terbakar berarti ya? Iya. Polisi langsung membawa pelaku untuk menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jatinegara. Sementara kerabat pelaku yang juga mengontrak di lingkungan ini turut diusir oleh pemilik kontrakan. Unggahan musisi Andin di Twitter tentang seorang ibu yang meminta ganja medis untuk anaknya viral dan mengundang simpati warganet. Meski ganja masih dinyatakan ilegal di Indonesia, DPR mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menanggapi isu tersebut.
Unggahan penyanyi Andin di akun Twitternya mendadak viral dan mengundang simpati warganet. Ia mengunggah foto seorang ibu yang membawa anaknya yang menderita cerebral palsy sambil memegang poster bertuliskan, "Tolong, anakku butuh ganja medis." Momen tersebut diabadikan Andin saat tengah mengikuti Car Free Day di Setara Bundaran HI, Jakarta. Sang ibu yang diketahui bernama Santi kini tengah berjuang untuk anaknya yang mengidap kelainan otak yang sulit diobati. Perawatan yang sejauh ini dinilai efektif adalah dengan terapi minyak biji ganja atau CBD oil. Ibu Santi juga membawa surat yang akan dikirimkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta izin penggunaan ganja medis untuk pengobatan. Menanggapi aksi Ibu Santi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, undang-undang di Indonesia masih belum memungkinkan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Namun dia akan mengkoordinasikan isu ini dengan Komisi 9 dan Kementerian Kesehatan. Jadi begini, menurut penelitian di beberapa negara, ganja itu memang bisa dipakai untuk pengobatan atau medis. Nah, namun di Indonesia undang-undangnya kan masih belum memungkinkan. Sehingga nanti kita akan coba buat kajiannya, apakah itu kemudian dimungkinkan untuk ganja itu sebagai salah satu obat medis yang memang bisa dipergunakan. Nanti kita akan coba koordinasikan dengan Komisi Teknis dan juga Kementerian Kesehatan dan lain-lain pihak agar kita juga bisa kemudian menyikapi hal itu. Demikian. Di banyak negara, ganja masih tergolong sebagai barang ilegal. Namun Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja pada 9 Juni lalu. Tak hanya untuk keperluan medis, ganja bahkan diizinkan untuk kepentingan kuliner. Pemirsa, buntut dari promosi yang diduga menista agama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin semua usaha outlet Holy Wings karena dinilai terbukti melanggar ketentuan. Pencabutan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut semua izin usaha outlet Holy Wings di Jakarta. Total outlet Holy Wings di Jakarta sebanyak 12 tempat. Sebelum mencabut izin, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan peninjauan dan ditemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya, beberapa outlet Holy Wings di Jakarta belum memiliki sertifikat standar klasifikasi baku lingkungan Indonesia atau KBLI 56.301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Hasil peninjauan lapangan juga ditemukan Holy Wings menjual minuman beralkohol di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki surat penjualan langsung golongan B dan C. Seharusnya penjualan minuman beralkohol hanya untuk dibawa pulang, bukan dijual di tempat. Ya memang setelah dicek ada beberapa yang tidak memenuhi syarat administrasinya. Artinya itu baru dicek setelah promo ini ramai gitu ya Pak? Ya memang kan semua itu kan perlu ada evaluasi pengecekan. Ya memang berawal dari kasus promo miras ya. Nah atas dasar itu kami kan merekomendasikan ke PTSP nanti merekomendasikan ke PKPM sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian terkait dengan ada administrasi izin-izin yang belum lengkap itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Pak, kan kalau misalnya pelaku